warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam suasana yang menyenangkan. Selamat datang di Kompleks Candi Prambanan, sebuah mahakarya peradaban Hindu yang tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga dikenal hingga mancanegara. Berdiri megah di hadapan kita, candi ini menampilkan arsitektur luar biasa dengan menara utama setinggi 47 meter yang dirancang menyerupai Gunung Mahameru, gunung suci dalam kepercayaan Hindu sebagai tempat persemayan para dewa. Tak hanya megah secara bentuk, kompleks Candi Prambanan juga terbentang di atas area yang sangat luas, yakni sekitar 39,8 hektar, menjadikannya kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Setiap sudut kawasan ini menyimpan kisah sejarah, nilai budaya, serta keindahan arsitektur yang memukau dan sayang untuk dilewatkan. Perkenalkan, nama saya Mika Nanti dan hari ini saya akan menemani Bapak dan Ibu sebagai pemandu wisata selama menjelajahi kawasan Candi Prambanan. Prambanan adalah salah satu candi Hindu terbesar dan termegah di Indonesia. Kompleks candi ini terletak di wilayah perbatasan provinsi daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Saat ini, Candi Prambanan dikelola oleh PT Taman Wisata Candi, Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Karena nilai sejarah arsitektur dan budayanya yang sangat tinggi, Candi Prambanan ditetapkan sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO. Candi Prambanan dibangun pada abad ke-9 Masehi, tepatnya sekitar tahun 778 Saka atau sekitar tahun 856 Masehi, pada masa pemerintahan Raja Raka Jatikaten dari dinasti Sanjaya, Kerajaan Mataram kuno. Nama Prambanan berasal dari dua kata, yaitu Para dan Brahmana. Para berarti banyak dan Brahmana berarti pendeta, karena tempat ini juga digunakan untuk memediasi oleh banyak pendeta Hindu. Dalam prasasti kuno, kompleks candi ini juga dikenal dengan nama Siwa Graha, yang berarti rumah Siwa. Sejak awal pembangunannya, Candi Prambanan berfungsi sebagai tempat pemujaan bagi Dewa Trimurti, yaitu Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai pelebur. Dari ketiga dewa tersebut, Dewa Siwa menempati posisi utama sebagai Candi Siwa, menjadi bangunan terbesar dan tertinggi di tempat suci. Waktu Candi Prambanan sempat ditinggalkan dan mengalami kerusakan akibat faktor alam seperti gempa bumi dan aktivitas gunung berapi. Reruntuhan candi ini pertama kali dilaporkan kembali pada abad ke-18, kemudian mendapat perhatian lebih serius pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Upaya pemugaran dilakukan secara bertahap, dengan pemugaran besar diambil pada awal abad ke-20 hingga saat ini. Proses pelestarian dan pemeliharaan Candi Prambanan terus dilakukan agar warisan budaya ini tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Candi Prambanan pada awalnya terdiri dari 240 bangunan candi yang tersusun dalam tata ruang yang rapi dan sistematis. Kawasan ini dibagi menjadi 3 pelataran, yaitu halaman luar, halaman tengah, dan halaman dalam. Halaman dalam merupakan area paling suci. Di bagian tengah kompleks terdapat 3 candi utama, yaitu Candi Siwa, Candi Brahma, dan Candi Wisnu. Di depan masing-masing candi utama berdiri candi wahana yang melambangkan kendaraan para dewa, seperti Candi Nandi sebagai kendaraan Dewa Siwa, Candi Angsa sebagai kendaraan Dewa Brahma, dan Candi Garuda sebagai kendaraan Dewa Wisnu. Di sekelilingnya terdapat candi-candi terwaras yang berfungsi sebagai candi pendamping. Di Candi Siwa terdapat arca penting seperti arca Dewa Siwa Mahadewa sebagai arca utama, arca Ganesha, dan arca Agastya. Pada salah satu sisi Candi Siwa terdapat arca Dewi Durga. Daya tarik utama Candi Prambanan tidak hanya terletak pada kemegahan bangunannya, tetapi juga pada relief-relief yang menghiasi dinding candi. Pada dinding Candi Siwa dan Candi Brahmana terdapat relief kisah Ramayana yang menceritakan perjalanan Rama dalam menyelamatkan Dewi Sinta, yang penuh dengan nilai moral, kesetiaan, dan keberanian. Kisah Ramayana ini hingga kini masih dilestarikan melalui pertunjukan sendera tari Ramayana di kawasan Prambanan. Saat ini, Candi Prambanan tidak hanya berfungsi sebagai objek wisata, tetapi juga tempat edukasi sejarah dan budaya, serta lokasi penyelenggaraan berbagai kegiatan seni dan festival budaya. Untuk menunjang kenyamanan pengunjung, kawasan di Candi Prambanan dilengkapi dengan fasilitas seperti area parkir untuk sepeda motor, mobil dan bis pariwisata, pusat informasi dan layanan pengunjung, toilet, bangku istirahat dengan area teduh, serta layanan shuffle internal saat kondisi ramai. Selain itu, tersedia
kios souvenir, penjual minuman dan camilan khas lokal, dan musola. Di kawasan Candi Prambanan, pengunjung dikenakan tarif masuk dengan harga yang berbeda. Untuk wisatawan domestik dewasa sekitar Rp50.000, wisatawan domestik anak-anak sekitar Rp25.000, sedangkan wisatawan mancanegara tarif sekitar Rp400.000 untuk wisatawan mancanegara dewasa dan Rp250 untuk anak-anak. Kawasan Candi Prambanan dibuka setiap hari mulai pukul 6.30 hingga 17.30. Di Prambanan bukan hanya sekedar destinasi wisata, tetapi juga bukti nyata kejayaan peradaban Hindu di Nusantara. Melalui bangunan yang megah, koleksi arta dan relief yang indah, serta nilai budaya dan sejarah yang terkandung di dalamnya, Candi Prambanan menjadi tempat yang tepat untuk belajar sejarah sekaligus menikmati keindahan warisan budaya. Jadi sekalian, kita telah sampai di akhir perjalanan wisata hari ini. Semoga perjalanan ini memberikan pengalaman yang berkesan. Sekian kilas informasi tentang Candi Prambanan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.